museum museum apa namanya, Kebangkitan Nasional yang di Cikini. Terus ini tuh lagi di ruang pengajar Stovia. Jadi ini bekas apa namanya, tempat bekas apa ya namanya, jadi ini adalah bekas sekolah kedokteran pertama di Indonesia. Mari kita lihat apa aja di museum ini. Pertama kita lagi ada di ruang pengajar Stovia. Ini di sini ada keterangannya, nanti aku video ini ya. Ini ruang pengajar Stovia, dapat dibaca ya. Terus kita lanjut ke sini. Nah, ini dia adalah penampakan dari ruangnya. Ada 2 orang Belanda, mereka dokter, dan 1 juga cewek. Terus ini orang Indonesia. Nih, lihatlah. Nih. Wow, terus ini ada tulisannya. Permisi, saya diangkat menjadi nih. Nah, tapi tidak boleh disentuh. Nih. Nah. Mari kita ke sini. Nih. Ini orang Indonesia. Raden Seno Satrimodjo. Itu Raden Surjatin yang sebelahnya. Ini orang Belanda. Besar banget ya badannya. Nih ruangannya. Ini bentuknya nih. Ada apa? Tulisannya. Terus ini orang Indonesia di balik pintu. Mari kita baca. Lukisan aksi solidaritas pelajar Stovia. Ruang pengajar tempat rapat dengan pelajar yang membahas masalah Sutomo. Para pengajar berkeinginan untuk mengenalkan Sutomo karena mendirikan perbuatan rapat tersebut sambut pelajar yang gitu guys. Beginilah penampakan ruang belajarnya. Dan di sini ini buku-bukunya, sisa-sisa buku di dalam lemari. Ini The Journal apa nih? American Medical. Ini Internal Medicine section 6 gitu ya. Begitulah penampakan dari museum ini. Masih banyak lagi ruangannya, nanti kita spill lagi. Bye bye. Aku kan bikin vlog yang di sebelah sana. Tapi ntar aku masuk untuk nge-vlog aja. Sekarang kita makan siang dulu. Tapi jangan lupa karcis dipegang. Ini adalah direktur direktur Hafrow. Gini, terus ini ada bukunya medical. Ini sih tentang organ-organ tersebut. Halo, hari ini kita lanjut ke ruang direktur. Ini adalah direkturnya, ini orang Belanda guys. Di sebelahnya itu ada lagi ruangan kayak meja bundar gitu untuk rapat. Ini dia. Mari kita lanjut ke tempat selanjutnya. Kita lanjut ke
ruang pengobatan tradisional. Jadi sini banyak alat-alat tempat untuk pembuatan obat gitu. Ini peralatan magicnya, ada keris, terus ada magic. Peralatan ini dipercaya untuk menolak bala. Terus ada peralatan kitan, ada pisau begitu. Terus ini persiapan persalinan bayi. Terus ini ada dukun kitan, dukun pijat. Ini ada kotak obat suku Dayak. Ini penyimpanan obat. Ini boteka. Siapa yang ingat? Yang tahu? Boteka. Terus ini timbangan. Ini timbangan kilogram, ukuran kilogram. Ini di pasar masih aku temui sih. Kalian gitu juga enggak? Terus ini juga timbangan analitis. Ini lebih apa? Aku belum pernah lihat ini sih, yang ini. Kayak ini lebih lama. Ini timbangan ukuran gram. Aku di laboratorium ada timbangan ukuran gram. Agak-agak mirip seperti ini, tapi bukan seperti ini. Ini emang dahulu kala banget. Ini timbangan miligram gitu. Terus ini gandik dan pipisan jamu. Ini dia, inilah dia ruangan tanaman obat Nusantara. Ini ruang pengobatan tradisional. Nih, gini, nih, wow. Ini kita lagi di ruang apa sih namanya? Ruang media ajar. Jadi ini kan karena bekas sekolah kedokteran. Jadi ada mayat, bukan. Jadi ini adalah meja bedah. Di sini ada orang, bukan, ini patung. Terus di sini ada nih tengkorak. By the way, ini tengkoraknya asli kerangka manusia. Ini dia penampakan meja bedahnya. Gini. Terus di sini ada mikroskop Helix. Ini udah tua banget sih. Terus ini dia kerangka manusia. Kerangka manusia ini adalah asli. Nih, coba aku zoom ya. Kerangka manusia ini adalah asli, dipergunakan sebagai alat peraga dalam praktek anatomi Stovia. Jadi ini kan gedungnya bekas gedung Stovia, sekolah kedokteran. Ini dia asli. Tapi dari yang aku lihat itu yang depan-depannya itu udah disambungin, lihat deh. Ini tulangnya asli. Ini udah nggak warna tulang nih. Jadi kayaknya disambung karena udah rusak ya. Terus buku-bukunya ini boleh dibuka nggak sih? Oh, dikunci. Ini asli sih pasti ini bukunya. Tapi bahasa Belanda semua, ini kita nggak paham ya. Bye-bye. Jadi seperti ini aja ruangannya. Nih, ruang media pembelajaran. Kita nanti lanjut lagi ya. Nih luarnya. Cicit. Yang cukup luas, pernah dipergunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang ada dalam rumah sakit militer, karena pengajarnya merangkap sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Tahun 1899, atas usul Dr. H.F. Roll, dibangun gedung baru. Pembangunan gedung ini mendapatkan bantuan dari 3 orang pengusaha Belanda dari Delhi, yaitu P.W. Jansen, Jan Hughes, dan H.C. van den Honner. Pada 1 Maret 1902, gedung baru tersebut mulai resmi digunakan untuk Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Munculnya Stovia menandai berakhir fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan, karena lingkungan sekitar gedung diselingi dengan taman-taman yang indah.
Pemanfaatan gedung baru menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Sekolah menjadi pelajar Stovia harus melalui proses yang sangat ketat dan selektif. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dokter. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sebagian lagi menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedung tersebut menjadi tempat pendidikan kedokteran merangkap rumah sakit. Peralatan kedokteran yang ada di dalamnya sama dengan yang ada di Eropa. Mulai bulan Juli 19... Ini aku lagi ada di ruang studio ya namanya. Studio di ruangan audio visual. Jadi ini kayak bioskop. Kita baru selesai nonton. Aku bikin kamera belakang aja lah biar kelihatan. Lihat ini kursi seperti di bioskop kan. Nah itu dia layar lagi itu dia infokusnya seperti itu. Nah ini dia layarnya sudah selesai ya. Dingin, adem, enak sih. Bawaannya mau bobo. Nah sebesar ini keren ya. Jadi di sini kita juga bisa nonton tentang histori Stovia ini gitu. Kita mau lanjut ke tempat ruang terbuka tahu. Woi, kelihatan nggak? Iya, emang profesor banget sih. Masa nggak boleh duduk sih? Tuh dia angkat tangan tuh 2 orang angkat tangan, 3 orang. Head worship shit. Sama orang Belanda lagi mengajar. Halo, what's your name? Semangat. Oh ruang terbuka. Ting. Wow. Jadi ini tuh kelas Stovia. Stovia itu sekolah kedokteran pertama yang ada di Indonesia. Jadi ya sekolah pertama di Indonesia itu bukan UI atau di mana guys, tapi di Stovia. Nah ini gambaran. Ternyata dia terbuka gitu. Ini ruangan. Depannya halaman. Taman. Iya taman. Itu asli banget, hijau banget. Jadi mungkin otak langsung celing gitu. Kalau zaman sekarang nggak bisa ini ribut, nggak konsentrasi. Iya kita lihat ini mirip ya. Tapi dia lihat keluar, berarti dia tidak konsen ini. Ngapain dia lihat keluar? Alat pemecah kepala. Ini ruangan apa ya namanya? Ruang sekolah dokter Jawa. Pemecah kepala. Terus ini keterangan wabah penyakit cacar. Terus ini alat-alatnya. Ini. Terus ini adalah elektroradiograf, alat pencetak detak jantung. Ini digunakan dalam praktek mahasiswa sekolah dokter di Stovia. Ini dia. Terus ini adalah dandang pensteril peralatan kedokteran. Terus ini alat-alat alat operasi, ada alat bantu nih operasi. Ini juga, dan ini juga. Oke. Nah, ini sekolah terjawa. Nih, replika surat keputusan Raja Jerman. Kalau ini replika, ya ini juga sini. Nih, kegiatan begini. Nah, dulu kayak gitu bentuknya tuh. Museum Dokter Jawa School. Ini dia. Kita lagi ada di ruang Stovia. Inilah dia. Ini replika ijazah Stovia. Masih diploma loh. Tulisannya seperti tulisan Bapak, tanda tangan.
orang zaman dulu. Nih, ini adalah, ini apa sih namanya? Kok nggak ada namanya? Kok nggak ada namanya ini? Nggak tahu ini apa. Ini baru ada nama-namanya. Alat bius dengan cara dihisap. Dulu ini ya bius gitu ya. Untuk uretra pria, alat untuk membuka saluran kencing, urin, kinet tulang, permisi tulang, lubang-lubang, pinset, dan bantu untuk mengaitkan kulit. Terus ini lampu operasi. Lampunya aja masih gini ya. Untuk mengambil cairan. Ini kayak termometer. Ini busi rektum, anus, operasi kulit. Ini alat bantu pernapasan. Ini ada lampu, nggak tahu deh ini apa ya. EIG komet. Nih, hasil praktek peta pelajar pengalaman Hindia Belanda. Hasil praktek anatomi pelajar Stovia. Keren ya. Nih, tas berisi peralatan praktek dokter. Ini udah rusak loh tasnya. Alat peraga kedokteran. Itu kepala. Kayak kepala pangkas ya. Nggak tahu sih. Terus ini buku-buku kedokteran. Itu ada namanya tuh. Angka Projojo. Begitulah sekian dari tur Museum Kebangkitan. Nanti sepertinya kita udah selesai ya. Kita bakal, sebenarnya ini masih banyak lagi ruangannya tapi belum dijelajahi semua karena kita tidak banyak waktu ya guys. Sudah lelah, capek, berkeringat. Ini lulusan Stovia banyak sih, tapi aku rasa ini, tapi menurutku ini sedikit sih selama itu ya. Mungkin emang mahasiswanya dikit kalau zaman dulu ya. Terus ini meja dan kursi dokter Latumeten. Ini adalah Prof. Dr. Jonas Andreas Latumeten. Lah inilah dia, kalian baca lah ya. Nih, terus ini adalah Ibu Anna Adeline Waro. Ini dokter kedua di Indonesia. Nih, yang pertama siapa? Ini dia, namanya Marie Thomas. Ini adalah wanita pertama, dokter pertama wanita, dan dia adalah cewek pertama yang sekolah kedokteran di Stovia. Ini dia, karena Stovia dulu cowok-cowok semuanya gitu. Mari kita keluar. Ini ruang Memorial Hall Budi Utomo. Nih, bisa lah ya dibaca ya. Nih mereka nih. Maaf, permisi. Aku bikin vlog aja lah. Nih, dilarang duduk di sini. Ini adalah asramanya, guys. Ruang asrama Stovia. Mirip ya? Iya sih. Kalau dipikir-pikir, kalau misalkan barang zaman dahulu. Ini emang dulu ini tempatnya. Iya, ini dulu tempatnya memang. Dan kalau dipikir-pikir kayaknya memang mahasiswanya dikit deh. Karena itu yang lulusan itu, daftar-daftar itu dikit banget. Iya. Bayangin lah, engkau tidur kayak gini, cuman sepeta, Kak Pero nggak muat ini. Ini nih, ada koper di bawah mejanya. Tapi memang sedikit kayaknya memang. Asramanya cuma satu ini doang ya, seblok ini doang. Ini saat ini yang sambil kita beresin grafik ini ngecas di itu, di apa namanya, di
di perpus